Pertama-tama untuk bisa nolak dan mengkomunikasikan ketidaksukaan kamu, yuk kita pelajari dulu tentang batasan. Apa sih batasan itu? Batasan kamu adalah garis antara apa yang kamu bisa toleransi atau nggak bisa toleransi. Sebagai manusia tentunya kita semua punya batasan yang bikin kita nggak nyaman kalau itu dilanggar sama orang lain. Misalnya, teman kita minjem duit beberapa kali tapi nggak balikin. Mungkin kalau dia pinjam 10.000 kita nggak masalah. Tapi kalau di atas 100.000, kita mulai nggak seneng nih. Artinya batasan yang bisa kita toleransi tentang minjemin duit adalah 100.000. Atau misalnya teman kita main ke rumah sampai malam. Mungkin jam 10 masih oke buat kita. Tapi di atas itu kita udah mulai capek jadinya. Itu artinya batasan yang kita bisa toleransi soal jam main adalah jam 10 malam. Nah, sebenarnya boleh banget untuk ngomongin batasan kamu ke orang lain. Kayak, maaf ya mainnya sampai jam 10 aja, lebih dari itu aku gak bisa. Tapi kok kadang-kadang rasanya susah ya untuk ngomong kayak gitu. Entah gak enak nyakitin perasaan dia, atau takut dianggap gak asik sama orang, dan lain-lain. Wajar banget kok, mungkin itu bagian dari trauma kamu di masa lalu yang membuat kamu merasa takut untuk mengkomunikasikan batasan kamu. Misalnya, mungkin waktu kecil kamu pernah dipaksa untuk pakai baju yang kamu gak suka dan diancam kalau gak pakai bakal gak disayang lagi. Hal kayak gini bisa bikin batasan kita jadi gak clear, dan itu bisa bikin kita jadi gak berani untuk nyampein apa yang kita suka atau gak suka sama orang lain. Lalu gimana caranya bikin batasan yang baik? Yang pertama, kamu perlu ingat bahwa membuat batasan itu baik kok. Menyampaikan apa yang kamu suka atau tidak, itu artinya kamu membuka diri pada orang lain dan mereka jadi lebih bisa mengenal kamu dengan baik. Yang kedua, sampaikan apa yang jadi kebutuhan kamu, bukan apa yang dilakukan orang itu. Jadi, bukan udah jam 10 kamu belum pulang. Tapi ingat, fokusnya adalah menyampaikan kebutuhan kamu. Kayak, udah jam 10 nih, aku perlu istirahat soalnya besok pagi aku mau pergi. Yang ketiga, nggak bersikap pasif-agresif alias diam-diam berekspektasi dan menyalahkan orang lain karena nggak memahami. Misalnya membatin, udah jam 10 belum pulang-pulang juga nih, sambil bersikap dingin dan bete sama teman kita. Yang terakhir, ingat mungkin batasan yang kita buat belum tentu akan langsung dipahami oleh orang lain. Jadi perlu disampaikan beberapa kali dan terus dijaga. Tujuannya agar batasan kita jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Orang lain bisa paham dengan jelas apa yang kita suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, dan sebagainya. Kesimpulannya, menolak dan membuat batasan itu hal yang baik buat kamu maupun orang lain. Selama dikomunikasikan dengan baik, kamu akan menjaga perasaan kamu sendiri dan orang lain jadi bisa menghargai batasan kamu. Selanjutnya, kalau kita udah membuat batasan tapi orang lain tetap melanggar, gimana caranya supaya bisa bersikap tegas tapi nggak agresif? Nah, kita akan bahas itu di konten selanjutnya. Silakan klik di sebelah kanan atas atau di description box yang ada di bawah. Sampai jumpa lagi Sobat Jiwa. Seperti biasa, setiap video cerita jiwa bertujuan untuk mengedukasi, bukan untuk diagnosa. Jika Sobat Jiwa merasakan kondisi mental yang cukup berat yang tidak dapat Sobat Jiwa atasi sendiri, dianjurkan untuk menghubungi psikolog terdekat. Buat yang punya pertanyaan atau ingin berbagi cerita, silakan komen di bawah ya. Cerita Jiwa akan mencoba membalas pertanyaan dan cerita tersebut. Atau mungkin akan membuat video-video selanjutnya berdasarkan pertanyaan dan cerita dari Sobat Jiwa. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Cerita Jiwa, karena jiwamu begitu berharga.